Yo guys, kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran PPKN kelas 8, yaitu tentang memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Materi ini sudah Bapak rangkum sedemikian rupa, semoga bisa kalian pelajari dengan baik dan jelas. Oke, nah di tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menganalisis makna dari semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum ke materi, kalian harus paham dulu ya, yaitu tentang makna semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan RI. Nah, kalian harus paham dulu apa sih makna semangat kejuangan dan makna semangat perjuangan. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, makna semangat kejuangan. Semangat kejuangan itu artinya semangat pengabdian yang ikhlas, diwujudkan dalam perilaku hidup yang pantang menyerah, tahan menderita, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan makna semangat perjuangan yaitu suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat atau kontribusi oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada satu peristiwa dengan kerja keras penuh, tantangan untuk meraih suatu yang ingin dicapai. Nah, di semangat perjuangan itu lebih ke usahanya, sedangkan semangat kejuangan itu lebih ke pengabdiannya. Kedua-duanya sama, tujuannya baik untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bentuk semangat kejuangan pemuda ya dalam perjuangan kemerdekaan itu diawali dengan dibentuknya organisasi pemuda yang pertama, Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut mengambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Semua itu berawal dari perhimpunan pelajar yang ada di Belanda dan klub pelajar, Laikman Study Club. Dibentuklah PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI semakin semangat untuk berjuang sehingga dalam Kongres PNI mencetuskan cita-cita nasionalisme dan semangat non-kooperasi. Akan tetapi, organisasi ini memicu reaksi pemerintah Belanda. Pada akhirnya, tokoh-tokoh PNI ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Nah, itu bentuk semangat perjuangan para pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, setelah itu, kita akan mempelajari para tokoh pemuda yang pada saat itu tokoh ini berjuang untuk mempertahankan dan mengambil alih kemerdekaan. Dalam perjuangannya akhirnya mereka mengembuskan nafas yang terakhir di usia yang sangat muda. Nah, jadi buku pelajaran ini mengajak kita untuk mengetahui anak-anak ya, mengetahui tokoh-tokoh yang berjuang pada saat itu yang meninggal pada usia muda. Nah, tidak menyurutkan semangat pemuda untuk berjuang ya. Nah, sejarah mencatat pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Yang pertama ada W.R. Supratman, yang kedua ada Chairil Anwar, yang ketiga ada Walter Monggin Sidi, yang terakhir ada I Gusti Ngurah Rai. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah para pahlawan Sumpah Pemuda W.R. Supratman atau W. Rudolf Supratman. Lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Nah, cukup muda sekali ya.
West Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat penutupan Kongres Pemuda kedua di Gedung Indonesia Clubhouse, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biolanya. Wah, luar biasa sekali tokoh ini ya. Salah satu tokoh pencipta lagu kebangsaan kita, guys, yaitu Indonesia Raya. Nah, tokoh selanjutnya adalah Chairil Anwar, adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syair. Ia bersekolah di Hollands Inland School atau HIS, yang kemudian dilanjutkan di Mulo, tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Selanjutnya ada Walter Wongsidi. Walter Wongsidi merupakan pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1952. Wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat perjuangan Walter Wongsidi muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tidak berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Nah, yang terakhir guys, yaitu ada I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung tanggal 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan HIS dan Pasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah guys, adapun nilai-nilai luhur ya yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua adalah persatuan. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam, semangat persaudaraan. Dan yang ketujuh adalah mengingatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Yuk kita bahas satu persatu apa sih nilai-nilai luhur ini. Nah, kita bahas yang pertama yaitu nilai-nilai luhur cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda itu berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi, bahasa Indonesia itu merupakan suatu wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme yang dinyatakan para pemuda pada tahun 1928. Yang kedua adalah persatuan. Para pemuda juga benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan tidak akan menang dan berhasil. Penjajah tak mungkin berakhir jika rasa persatuan tidak tercipta antar pemuda dan pemudi. Selanjutnya ada sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya.
sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Yang keenam, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan ini artinya dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Yang ketujuh adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong itu berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang memaknai semangat kejuangan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kalian dapat mengerti rangkuman ini dan jelas. Ketika ada yang tidak paham, kalian boleh bertanya kepada Bapak melalui kolom komentar. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.